Oke, kita record dulu. Nah, saya ulangi sekali lagi, target kita hari ini itu tolong dinaikkan kertasnya biar kalian tidak lupa dan nanti kalian bisa review kembali tayangan terkait dengan pertemuan kita malam hari ini. Oke, nanti satu orang saya jadikan apa sih host ya untuk membackup saya biar semua bisa dibantu. Yang lain bisa nonaktifkan mic-nya ya. Di mute mic-nya dulu. Biar tidak mengganggu yang lain. Oke. Ya. Di mute, ayo di mute dulu. Sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Cukup, sudah mulai ramai ya. Sepertinya tidak ada yang mengantuk. Ya, apa tuh, Janet? Halo Ibu. Maaf, Kak. Tolong Ya. dibisukan ya, soalnya dia orang kok darah tinggi terus. Oke, baik. Karena ada pengertian. Baik, nanti saya bisukan. Sedikit marah. Ada apa-apa nggak usah marah-marah. Oke, kita mulai saja ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ada soal yang cukup menarik ini karena cukup banyak dikeluhkan oleh peserta. Karena soal ini terus terang masuk di soal tryout nasional yang telah diujikan ini baru-baru. Jadi insya Allah mudah-mudahan pembahasan kita malam hari ini bisa menambah pengetahuan kalian semua dan pemahamannya terkait dengan soal dari bed occupation rate atau okupasi rate. Itu maksudnya bor itu sebenarnya yang ingin dihitung itu, kalian perhatikan, itu terkait dengan presentasi tempat tidur. Jadi ini presentasi tempat tidur yang digunakan di suatu unit perawatan atau fasilitas dalam periode waktu tertentu. Nah, kita mau menghitung bornya seperti yang kalian sampaikan tadi, bahwa apakah rumah sakit ini di ruang rawatnya itu dia aktif pasiennya masuk dirawat apa tidak. Nah, bagaimana Pak untuk kita ketahui bahwa dia aktif, pasiennya masuk keluar masuknya aktif, atau penerimaan pasiennya itu padat, atau bahkan longgar, atau nggak ada sama sekali pasiennya, itu bisa nggak kita ukur? Bisa. Salah satunya kita ukur dari bed occupancy rate ini, yaitu bed occupancy rate atau BOR. Jadi kita akan mengukur kapasitas atau presentasi dari kapasitas tempat tidur ini yang digunakan. Misalnya, nih, di suatu rumah, kita analogikan kayak begini, di suatu rumah itu kalian punya ada 4 kamar. Nah, di 4 kamar ini, yang berhasil ditempati oleh kepala keluarganya atau anggota keluarganya, itu hanya ada 2 kamar. Artinya tersisa 2 kamar juga. 2 kamar yang tersedia dan digunakan, dan 2 kamar yang tidak digunakan. Nah, ini kurang lebih seperti itu analoginya. Di rumah sakit, di tatanan rumah sakit, artinya kalau disediakan di satu ruang perawatan ini ada 30 bed, 30 tempat tidur, kira-kira dalam 1 minggu, 1 hari saya mau hitung, gimana kebutuhan presentasi penggunaan tempat tidurnya. Itulah BOR. Apakah semua terisi 30 tempat tidur atau bednya, atau hanya ada 2 tempat tidur, ada 1 tempat tidur,
Kalau sama sekali nggak ada tempat tidur yang terisi, nggak ada satu pun yang terisi bednya, artinya ruang perawatan itu sepi, nggak ada orang itu yang dirawat di situ. Tetapi kalau di ruang perawatan itu ada 30 bed yang tersedia dan semuanya itu terisi full, bahkan meluap-luap, mau terus orang masuk ke rumah sakit ini. Artinya di rumah sakit itu presentasi bornya itu cukup tinggi. Apa sih maknanya kalau dia tuh di tinggi dan rendah? Sebenarnya tentang standarnya ini, standarnya cukup banyak. Ada yang dari Debcast, ada yang dari rumus Douglas, macam-macam. Tetapi standar yang sering kita dengarkan bahwa standar bed occupancy rate itu yang normal itu adalah rata-rata 75 sampai 80%. 75 sampai 85% atau 80%. Artinya, kalau tempat tidur itu ada 30 yang tersedia bednya dan semua terisi full, artinya kalau Anda berdinas di ruang rawat itu, Anda akan kelelahan, Anda akan kecapean. Kenapa? Karena saking padatnya pasien yang masuk di ruang rawat inap itu. Itulah analogi atau makna dari rasionalisasi tentang BOR ini. Pahami dulu itu. Jadi BOR itu adalah presentasi kapasitas tempat tidur yang digunakan di suatu unit perawatan. Yang tidak digunakan ada nggak? Nah, itu juga kita akan hitung. Kalau ada 30 bed yang tersedia, yang digunakan hanya ada 5 bed, berarti sepi itu ruang rawatnya. Tapi kalau ada 30 bed dan semuanya terisi full, artinya ruang rawat itu sangat padat dengan pasien. Tuh, itu yang harus kalian pahami. Sehingga ketika kita memahami ini dengan baik tentang BOR ini atau bed occupancy rate ini, kalian akan memahami bahwa ada indikator kinerja yang penting untuk mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan tempat tidur. Sehingga suatu manajemen rumah sakit akan mampu mengukur bahwa ternyata ruang rawat inap dengan sekian bed yang digunakan di rumah sakit ini itu efektif dan efisien penggunaannya. Bukan karena apa? Bukan karena titipan si A, titipan kepala ruangannya, atau titipan kepala bidangnya. Saya ada keluarga, bisa nggak itu tempat tidurnya? Ada nggak? Bukan karena itu. Tetapi karena perhitungan dari presentasi kapasitas tempat tidur yang digunakan dan yang tidak digunakan. Tuh ya, itu yang harus kalian pahami juga. Jadi saya underline mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan tempat tidur di ruang rawat atau di rumah sakit. Inilah yang harus kalian pahami, biar kalian semua tahu. Jadi dengan begitu kita bisa paham bahwa BOR ini cukup penting untuk kita ketahui. Misalnya, nih coba sebagai contoh ya. BOR dihitung dengan membagi, jadi kan ada yang bertanya, gimana rumusnya Pak? Ini rumusnya. Membagi jumlah tempat tidur, ini ya, jumlah tempat tidur yang digunakan oleh jumlah tempat tidur yang tersedia. Artinya, jumlah tempat tidur yang digunakan itu kita bagi. Ya, dengan apa? Jumlah tempat tidur yang tersedia. Kemudian hasilnya itu dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan presentasi. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya, suatu rumah sakit memiliki 80 tempat tidur. Oke, ada 80 tempat tidur dan saat ini ada 60 tempat tidur yang terisi. Kalian bisa bayangkan kan? Berarti ada 20 tempat tidur yang kosong dan tidak terisi. Gimana kita menentukan bornya? Berarti karena di sini artinya bornya adalah 75%, artinya ada yang terisi kurang lebih 20 tempat tidur. Gimana cara rumusnya? Nah, kita ambillah tadi yang tidak terisi ya. Yang terisi tempat tidurnya adalah 60. Ini 60 dibagi dengan 80. Berapa kapasitasnya tadi? 80 tempat tidur. Dikali 100%, itu hasilnya adalah 75%. Ini saja rumusnya. Catat itu baik-baik. Jadi, jumlah tempat tidur dibagi
dengan jumlah tempat tidur yang tersedia, oke, dibagi dengan apa? Dengan kapasitas tempat tidur. Tempat tidur yang ada. Nah, dikali 100%. Nah, berapa hasilnya? Ini yang disebut tadi 75%. Ini salah satu contoh yang paling sederhana. Jadi nggak perlu bingung. Kalian harus ketahui apa? Ketahui dulu berapa tempat tidur yang terisi. Ini kan hanya contoh saja bahwa suatu rumah sakit itu memiliki 80 tempat tidur. Jadi rumah sakit ini ada 80 bed. Ya, ada 80 bed. Kalian bayangkan satu gedung itu ada 80 tuh bednya. 1, 2, 3, 4, 80. Nah, saat ini tersedia yang terisi itu ada 60 bed. Di bayangan kita ada minus 20 nih yang tidak terisi. Nah, berarti kalau kita mau mencari bornya, berarti jumlah tempat tidur yang terisi dibagi dengan kapasitas tempat tidur kita dikali dengan 100. Udah dapat hasilnya. Jadi kalau dihasilkan di sini 75%, rumah sakit itu sebenarnya normal, tetapi boleh terbilang seperti rumah sakit yang agak sepi. Ya, normal tetapi dia mulai masuk ke rentang atau range yang agak sepi. Kenapa? Karena normalnya bor tadi itu berapa normalnya? Itu adalah 75 sampai dengan 80% atau 85%. Nah, saya ambil saja seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Artinya, kalau dia 75 itu mendekati range yang terendah. Berarti agak sepi nih pelayanannya. Tapi kalau sudah di atas daripada 86, 87, 89, bahkan sampai 95%, itu rumah sakitnya sangat padat. Nggak terurus itu pasiennya. Kenapa? Perawatnya tidak sebanding dengan jumlah pasiennya. Itu alasannya. Sehingga saya katakan, saya boleh menjustifikasi bahwa jumlah pasiennya pasti tidak terurus dengan baik. Nah, itu. Jadi catat itu baik-baik. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa bor yang tinggi, nih, bor yang tinggi, ini keluhan kalian yang tadi. Bor yang tinggi itu menunjukkan bahwa sebagian besar tempat tidur itu digunakan. Artinya terisi full. Sedangkan, dan mengindikasikan pemanfaatan yang baik dari fasilitas perawatan. Namun, bor yang terlalu tinggi, artinya sudah di atas daripada berapa tadi? 85, 86, 87, 8, sampai 90 ke atas. Itu dianggap bahwa bornya sangat tinggi. Ya, berarti dikatakan bahwa ini sangat padat. Kelebihan kapasitas. Ini yang disebut dengan over capacity. Kelebihan kapasitas. Yang dampaknya apa? Berdampak negatif terhadap apa? Itu yang saya bilang tadi. Terhadap pelayanan pasien. Pasiennya bisa saja cenderung diabaikan. Karena tidak sebanding jumlah perawat dengan jumlah pasien yang dirawat. Itu analogi berpikirnya. Jadi rumus BOR sangat sederhana. Jumlah tempat tidur yang terisi dibagi dengan jumlah kapasitas tempat tidur kita dikali dengan 100%. Hasilnya berapa? Kalau hasilnya 60%, sepi itu rumah sakitnya. Dia nggak bisa berbohong, pasti sepi. Dan kelihatan dari parkirannya, tidak banyak kendaraan yang terparkir. Apalagi lalu lalangnya orang keluar masuk dari rumah sakit itu. Nah, tidak banyak. Nah, ini bisa menjadi indikator daripada kinerja rumah sakit untuk meningkatkan kualitasnya. Apa saja yang bisa ditingkatkan? Pertama, mungkin mutu yang perlu ditingkatkan. Yang kedua adalah kepuasan pasien, kepuasan pelanggan. Bisa jadi ada yang dikecewakan, ada yang dikomplain, dan semacam-macamnya. Nah, yang dapat berdampak negatif pada kualitas perawatan pasien, keterlambatan pelayanan. Ini nanti ada yang bertanya nanti di pertanyaan soal. Yang sampai pertanyaan soal hukumnya itu bukan menghitung berapa jumlah bornya, tetapi dengan bor 95%, apa maknanya? Nah, ini maknanya. Kualitas perawatan pasien rendah, keterlambatan pelayanan bisa terjadi,
kelelahan staf atau pegawainya. Ingat 3 hal ini. Jangan di skip. Jangan sampai kalian berhadapan dengan soal saya di manajemen. Ya, pertama, kualitas perawatan pasien itu rendah, mutunya itu sangat rendah. Orang tidak puas itu dengan pelayan. Aduh, dari tadi saya minta diganti cairan infusnya, nggak datang-datang itu perawatnya. Kenapa? Salah satu alasannya karena banyaknya jumlah pasien. Di mana bisa diukur? Dari bor yang terisi dengan dari bed yang terisi dengan pus. Oke. Di sisi lain, bor yang rendah dapat menunjukkan bahwa ada kelebihan tempat tidur yang tidak digunakan secara efisien. Ada tempat tidur yang tidak digunakan, kosong. Nah, kenapa? Kurang diminati. Kedua, apalagi promosi rumah sakit itu tidak baik. Ketiga, apalagi banyak penyebabnya. Rumah sakitnya kecil, fasilitasnya tidak lengkap, banyak. Hal ini dapat mengakibatkan penghamburan sumber daya dan penurunan pendapatan rumah sakit. Ingat, rumah sakit itu profit. Yang dicari itu adalah keuntungan. Kalau nggak ada keuntungan suatu rumah sakit, operasional akan berhenti. Nggak ada pembiayaan yang terjadi. Apa yang terjadi? Mogok pegawainya. Kenapa? Karena nggak pernah digaji. Apa yang terjadi? Pokoknya keluar, burnout-nya itu tinggi. Burnout, kalau saya bilang burnout, keluar masuknya pegawai. Itu sangat tinggi di situ. Sebelum berapa, baru aja 2 hari dia langsung keluar. Baru aja 3 hari berdinas di situ, keluar lagi. Itu burnout namanya. Ada soal seperti itu. Apa yang dimaksud, pokoknya makna dari burnout. Burnout itu keluar masuk pegawai. Staf itu sangat tinggi. Belum nggak betah orang kerja di situ. Nah, salah satunya bisa jadi karena alasan ini, nggak ada pasien, ya. Nah, bor yang optimal ini tadi bervariasi tergantung jenis fasilitas perawatan. Namun umumnya bor itu antara 70 sampai 85%. Ini catat itu. Tingkat yang baik menunjukkan penggunaan tempat tidur yang efisien. Jadi ternyata sebagian besar yang kita cerita ini adalah penggunaan bed. Itulah bor. Penggunaan tempat tidur. Itulah bor. Presentasinya yang kita mau cari. Nah, oke. Sehingga bor juga dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan pengelolaan kapasitas rumah sakit. Nah, kebetulan saya hari-hari ini di rumah sakit. Saya salah satunya diamanahkan di rumah sakit itu bisa di bagian pelayanan atau manajemen perawatan. Biasanya kita sering berdiskusi dengan perawat-perawatnya. Banyak perawatnya yang mengeluh, kenapa? Banyak sekali pasien, Pak. Aduh, Pak Jo, banyak sekali pasiennya. Hari-hari ini masuk terus. Dari UGD, di FOR ke sini. Dari sana, di FOR ke sini. Pusing kita, Pak. Nah, ini keluhan seperti ini yang terjadi. Nah, bisa jadi perencanaan dan kapasitas pengelolaannya itu tidak bagus berjalan. Ya, seperti itu. Nah, dengan memantau bor secara teratur, manajer perawatan, termasuk kepala bidang keperawatan, komite keperawatan, apalagi kepala ruangan, ketua tim, dapat mengidentifikasi tren dan pola permintaan. Artinya tren orang untuk berobat atau melakukan perawatan atau pelayanan, mendapatkan pelayanan perawatan di rumah sakit itu tinggi. Kalau nggak ada yang datang di rumah sakit kita, rumah sakit itu akan sepi. Yang kedua adalah tidak ada operasional yang terjadi. Akhirnya apa? Mundurlah, resign itu semua pegawai-pegawainya karena nggak bisa digaji. Itu ya muaranya ke situ, nggak bisa digaji. Nah, berikutnya, nih, kalian bisa cari contoh soal seperti ini, bahwa suatu rumah sakit itu memiliki 100 tempat tidur. Nah, ini coba bantu saya ya. Nah, silakan di kolom komentarnya ya. Suatu rumah sakit itu ada 100 tempat tidur yang tersedia di unit perawatan KMB dewasa. Berikutnya, selama periode 1 bulan, rata-rata itu ada 80 tempat tidur yang terisi setiap harinya. Yang dihitung ini berapa kebutuhan tempat tidur atau bornya, bed occupation rate tadi yang mau kita hitung. Kira-kira berapa?
Ayo, saya mau kalian langsung hitung di kolom komentar. 1 menit dari sekarang, nggak boleh lama-lama. Silakan. Saya sudah ajarkan tadi rumusnya. 80%. Very good. Dari mana tuh? Jangan asal langsung aja 80. Dari mana? Tulis rumusnya. Very good. Sangat seru ini. Luar biasa banyak sekali yang hadir. Silakan. Yang lain. Ada lagi yang lain? Ayo dong. Hanya ada 1 orang? Waduh. Gimana ini? Gimana rumusnya? Ayo. Tadi sudah diajar rumusnya. Ayo. Berapa persen ini? Nah, kita jawab sama-sama ya. 100 tempat tidur yang tersedia. Oke. Yang terisi berapa? Itu aja yang tersedia dan terisi. Itu yang kalian harus ketahui. Yang sudah terisi itu ada 80. Berarti kita masukkan ke rumusnya. Nah, gimana rumusnya? Ini. Tuh dia ya. Ini saya sudah tulis. Gimana rumusnya? Pertama, jumlah tempat tidur yang terisi dibagi dengan jumlah tempat tidur yang tersedia. Yang terisi tadi adalah 80. Yang tersedia itu tempat tidur kita punya kapasitas adalah 100 tempat tidur, 100 bed. Nah, kalau dikali 100, berarti hasilnya 80 dibagi 100 dikali 100. 0,8 kali 100 sama dengan 80%. Tepat sekali tadi jawaban daripada Jusriani. Ya, jadi 80% itu adalah bor daripada rumah sakit tersebut. Sudah, fix lah. Itu aja untuk bor. Selesai, nggak ada lagi masalah kalian dengan bor. Dan persoalan bor ini sangat simpel. Kenapa? Ini adalah perhitungan matematis yang sangat sederhana, nggak kompleks. Kenapa kalian nggak kompleks? Pertama, karena kalian tidak tahu rumusnya. Yang kedua, kalian bingung menyelesaikannya bagaimana. Inilah rumusnya. Pertama, cari tahu berapa kapasitas tempat tidur di rumah sakit itu. Yang kedua, berapa tempat tidur atau bed yang terisi. Kalau bed yang terisi ada 80, berarti 80 dibagi dengan berapa kebutuhannya. Berapa bed yang harus yang tersedia. Itu 100. Berarti 80 bagi 100 dikali 100 adalah 80%. Kembali seperti itu. Jadi berarti normal apa tidak? Normal. Berarti bor di rumah sakit ini dianggap normal atau dianggap sesuai. Ya, tidak dibilang bahwa dia sangat sepi, tidak juga dikatakan bahwa dia sangat padat pasiennya karena dia di batas daripada range normalnya tadi, yaitu 70 sampai 85%. Nah, seperti itu. Ya, jadi ingat. Pertama catat ini ya. Saya ingatkan supaya kalian catat. Pertama pertanyaan yang bisa ditanyakan adalah berapa bornya. Berapa bornya? Ini hasilnya adalah presentasi. Ingat ya. Yang kedua yang ditanyakan adalah analisa hasil dari bor. Nah, gimana caranya analisa hasil dari bor ini? Kalian bisa lihat. Pertama adalah kalau bornya, nah itu. Pertama ketahui dulu apa? Ketahui normalnya. Yaitu 75 bisa 70 sampai 85%. Ya, atau 70%. Nah, itu normalnya. Berarti analisa kita adalah kalau kurang dari 70. Kalau kurang dari 70, berarti apa yang terjadi? Rumah sakit dianggap sepi. Waduh. Ini 10 menit lagi ternyata. Semua kita udah nggak pro ya. Nah, oke, kita maksimalkan ya. Berarti 70 di atas 70 rumah sakit tersebut dianggap sepi. Ya, gitu ya. Jadi nggak mau lagi ada keluhan dengan bor. Kemudian
Yang kedua, kalau lebih dari 85% rumah sakit itu padat, padat, pokoknya sangat padat. Apa akibatnya? Ini pertanyaannya bisa ke arah situ. Akibat dari nilai bor itu. Apa akibatnya? Pertama, kalau sepi ya bornya, kalian catat saja. Kalau sepi, rumah sakit itu operasionalnya akan terganggu. Yang kedua ya, pegawainya atau SDM-nya bisa saja akan resign atau mengundurkan diri. Yang ketiga, bisa jadi tidak mampu digaji oleh manajemen rumah sakit pegawai. Nah, yang keempat, bisa jadi karena kepuasan pasien yang rendah sehingga rumah sakit itu sepi pengunjung atau pendaftar untuk dirawat rumah sakit itu. Yang kedua, kalau dia dianggap padat. Apa akibatnya? Ingat itu ya, karena ini soal saya. Saya menduga bisa jadi kalian hadapi nanti. Saya menduga ya, saya tidak mau bilang. Tapi saya menduga. Apa akibatnya kalau padat? Pertama, kelelahan yang terjadi pada perawat yang berjaga atau yang berdinas. Lelah, capek. Kenapa lelah? Karena banyak pasiennya. Yang kedua apa? Tidak terlayani dengan baik pasiennya. Karena kenapa? Tidak sebanding jumlah perawat dengan jumlah pasien yang membludak. Yang ketiga adalah mutu atau kualitas dari perawatan itu sangat rendah. Jangan lupa ya kalian screenshot ini pertemuan kita biar jadi dokumentasi untuk memotivasi kalian untuk belajar lagi. Ya, jadikan itu status media sosial kalian, penyemangat semoga kalian semua lulus. Oke, kita lanjut ke materi yang lain. Nah, saya memperlihatkan masih terkait dengan manajemen. Jiwa tadi ya, tapi saya mau langkah itu jiwa ke manajemen saya. Nah, di keperawatan manajemen itu ada beberapa hal yang harus kalian kuasai. Ini, ingat ini dan kalian catat ini. Kalian bila perlu screenshot biar kalian nggak lupa. Pertama, gaya kepemimpinan. Ada berapa sih jumlah soal manajemen? Soal manajemen itu ada 7 menit penting buat kita ini di malam ini. Di manajemen, gaya kepemimpinan, fungsi-fungsi manajemen, BOR tadi salah satunya, loss mungkin, tapi BOR yang paling sering. Apalagi tadi ada saksi dari peserta masuk di TO-nya. Kemungkinan besar akan masuk juga di UKOM-nya nanti. Pertanyaannya bisa terkait berapa BOR-nya, apa akibat dari BOR yang terlalu padat atau sepi. Yang ketiga bisa jadi adalah analisa daripada nilai BOR tadi, terutama perencanaan rumah sakitnya. Nah, ya, ada berapa jumlah soal manajemen? Ada 18 sampai 22 answer. Catat itu, 18 sampai 22 soal manajemen keperawatan. Apa saja soal-soalnya? Gaya kepemimpinan, autokratis. Apa sih itu autokratis? Ya, mirip dengan otoriter, tetapi tidak sama. Kalau autokratis berorientasi pada tugas dan memiliki pengendalian yang tinggi. Sedangkan kalau otoriter pengendaliannya rendah. Itu perbedaannya. Kenapa pengendalian rendah? Karena menganggap dia yang paling berkuasa. Itu otoriter. Sehingga suara dari bawahannya atau dari anggotanya itu cenderung tidak mampu ditampung. Pokoknya dia sebagai dan dia adalah penguasa tertinggi dan wajib didengarkan. Itu otoriter. Kalau autokratis tadi masih terhubung dengan pengendalian diri daripada pemimpin tadi. Tapi sebenarnya identik. Kalian hati-hati di sini. Demokratis. Nah, demokratis gimana? Cenderung menggunakan musyawarah. Kita akan rapat sebentar ya, kita akan diskusi. Itu adalah demokratis. Gaya kepemimpinan yang demokratis. Melibatkan perawat, melibatkan karunya, ketua timnya, dan sebagainya. Situasional. Gimana situasi? Nah, bergantung pada situasi. Menyelesaikan dengan tantangan saat itu, tuntunan saat itu. Artinya, kalau tidak ada tantangan, biasa aja slow nih. Kalau ada lagi masalah, baru nih sadar, up down. Nah, itu namanya situasional.
Ini mirip dengan laissez-faire, tapi tidak sama. Kalau laissez-faire itu hampir semua tugas dan tanggung jawabnya itu didelegasikan kepada orang lain. Gimana? Katanya hari ini ada rapat. Ya. Gimana? Katanya, oh iya, nggak apa-apa, lakukan aja. Ya, sudah. Itu laissez-faire namanya. Jadi semua hal-hal, bahkan hal penting pun didelegasikan pada orang lain. Itu laissez-faire. Acuh. Ya, tiba masa tiba akan. Itu laissez-faire. Ingat ya, jadi cenderung ya santai ya, seperti di pantai itu. Laissez-faire. Kalau ada masalah, barulah dia kalang kabut. Oke, kemudian banyak sih karismatik. Ya sebenarnya ini bagian dari jenisnya saja. Tapi yang paling utama itu adalah otoriter, demokratis. Nah itu yang harus kalian ketahui. Situasional, laissez-faire. Nah 4 ini yang harus kalian bisa benar. Oke, kalau otoritas seperti tadi saya sudah jelaskan, kepercayaan rendah terhadap bahwa saya yang sebagai kamu nggak benar ini itu otoriter. Kemudian apa lagi nih? Nah, saya mau melangkahi ke bagian fungsi manajemen. Nah, di fungsi manajemen ini soal yang akan masuk juga. Nah, catat ini ya. Apa yang ada di fungsi manajemen? Pertama adalah perencanaan, planning. Apa tuh perencanaan? Proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan organisasi, apalagi menyusun. Pak, yang gimana tuh rasionalisasi dalam aktivitas di ruangan? Merencanakan jadwal dinas untuk 6 bulan. Nah, itu planning. Visi misi itu planning, perencanaan. Nah, itu ya. Visi misi di ruangan ini akan menurunkan target infeksi nosokomial kurang lebih 12%. Nah, itu adalah visi misi, itu bagian daripada perencanaan, planning. Kemudian apa lagi? Organizing. Organizing itu apa? Rangkaian kegiatan untuk manajemen yang mengatur pencapaian anggota atau stafnya. Itu namanya pengorganisasian, organizing. Jadi ada tugas yang berat di depan seorang pimpinan atau leader. Dia bagi-bagi tuh ke beberapa orang. Nih. Itu organizing. Pengorganisasian. Jadi dimendistribusikan tugas tadi ke beberapa orang dan sebagainya. Itulah pengorganisasian. Fokus kita lebih banyak ke staf atau pegawai. Nah, kemudian apa lagi? Actuating, pengarahan. Memberikan bimbingan kepada staf agar mereka mampu bekerja secara optimal. Bagaimana biar bisa bekerja secara optimal? Buatkan target, buatkan daftar checklist. Gimana caranya? Nah, hari ini kegiatan kita adalah pertama menyapu, kedua ini. Itu adalah bagian daripada actuating, pengarahan. Ya, biasa disebut commanding atau mengkomandokan. Nah, terakhir adalah controlling atau pengawasan. Jadi gimana? Diawasi, diberikan pengawasan. Jangan hanya kita merencanakan program, kita tidak mengawasi sejauh mana pencapaian yang kita dapat. Nah, ini ada contoh. Perawat baru yang ditempatkan di ruang UGD ditegur oleh ketua tim karena dianggap terlalu lama dalam menyiapkan peralatan tindakan perawatan luka. Nah, apa nih? Menjelaskan bahwa ada peralatan yang dipaksa. Apa tindakan selanjutnya oleh ketua tim? Nah, kayak begini kan. Data fokusnya adalah perawat ini melakukan tindakan itu terlalu lama dengan alasan peralatan yang diberikan ketersediaan peralatan. Nah, kemudian apa nih? Dalam rekrutmen, perawat telah melewati berbagai tahapan seleksi. Ini kayaknya ada sambungannya. Saya belum lihat ini apa pertanyaannya. Ini. Kan sambungan ini. Oke, tapi intinya yang dimaksud mungkin ini, tindakan selanjutnya setelah menjelaskan bahwa ada peralatan yang tidak lengkap, itu mesti dilakukan apa? Nah, seperti itu kurang lebih. Apakah ada kaitannya dengan fungsi manajemen? Ada, ya. Jadi bisa di perencanaan, bisa juga di pengarahan. Dua itu ya. Nah, ini juga model asuhan keperawatan, ada sistem penugasan, sistem primer. Nah, saya janji ya, ini Zoom